Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Untuk itu kami mengundang Menteri Pertahanan untuk mengambil tempat, Menteri Kehutanan, Kepala BPI Danantara, Menteri Keuangan, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Jaksa Agung untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tempat di depan menyaksikan prosesi rangkaian penyerahan. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Pertahanan. Penyerahan uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Penyerahan hasil penertiban kawasan hutan konservasi oleh Satgas PKH seluas 688.427,27 hektar kepada Menteri Kehutanan. Dan penyerahan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 seluas 204.575,383 hektar diserahkan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada Kepala BPI Danantara. Kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu menipu. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Sofyan Jim Mamesah diutus Tuhan untuk membasmi sarang hama tikus-tikus rakus, yaitu mafia tanah, mafia hukum, dan menjalankan tugas pengabdiannya kepada NKRI untuk hancurkan sarang berkumpulnya para pecundang, perongrong, penindas dan perusak kedaulatan NKRI, para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dan di 18 cabangnya se-Indonesia Kabupaten Bogor. Tanggal 29 Desember tahun 2025, hadiah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menjelang akhir tahun 2025. Satu persatu pelaku-pelaku dan oknum-oknum zolim di balik kebiadaban PT Summarecon Tbk sarangnya mafia tanah, mafia hukum. Suara rakyat merdeka menurut Sofyan Jim Mamesah adalah suara Tuhan, dan suara Tuhan adalah suara rakyat yang bergejolak suarakan aspirasi berantas praktik kejahatan agraria PT Summarecon Tbk MCIKJA yang terjadi pada kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor.
suara terus menggema sebagai suara dari hati nurani, suara kebenaran, dan suara keadilan yang lahir dari penderitaan rakyat yang dirampas, ditindas, dimiskinkan dan dizolimi serta dipecah belah oleh para tikus rakus PT Summarecon Tbk MCI KJA. Pasca viralnya video dan berbagai pemberitaan yang menampilkan pernyataan langsung dari Sofyan Djim Mamesah di berbagai media online dan televisi swasta nasional, perhatian publik kini semakin meluas di kalangan masyarakat hingga kepada publik dunia semancanegara. Masyarakat dari berbagai kalangan menilai bahwa kasus ini merupakan pemberitaan nyata, adanya ketimpangan agraria yang rakus hanya memikirkan perutnya sendiri, yang hingga kini masih terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sofyan Djim Mamesah, yang dikenal sebagai pelopor, pejuang garda terdepan, dari sosok patriotik mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun 1996 sampai tahun 1998, narasumber serta pemilik sah lahan seluas kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Bogor. Beliau adalah sang pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap fakta, pengurai benang merah, sekaligus korban kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA selama 11 tahun. Dalam berbagai keterangannya kepada media, Sofyan Djim Mamesah menegaskan bahwa praktik-praktik tindak kejahatan kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA merupakan dari tindakan sewenang-wenang yang pernah dilakukan para komunisme PKI di tahun 65 dan dimodifikasi di era globalisasi menjadi PKI gaya baru. Mereka menjajah bangsanya sendiri, merampas tanah-tanah milik warga petani penggarap di 4 desa, antara lain Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis yang hingga kini PT Summarecon dinilai belum menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan hak kepemilikan lahan secara adil dan bermartabat. Gelombang solidaritas pun menguat, masyarakat, petani penggarap, aktivis agraria, serta berbagai elemen rakyat turut serta menyerukan persatuan dan kedaulatan rakyat untuk melawan praktik-praktik yang dinilai merugikan kepentingan publik. Mereka menegaskan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber kehidupan dan martabat rakyat yang harus dijunjung tinggi. Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi aparat penegak hukum dan negara untuk hadir secara tegas, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan bahwa keadilan agraria benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun KPK telah memanggil Sugianto Nagaria untuk dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut, babak baru atas kehancuran PT Summarecon, dan jika tidak ada penyelesaian dan itikat baik dari PT Summarecon kepada para nasabah, narasumber sekaligus korban Sofyan Djim Mamesah, yang dimana telah ditelusuri oleh pihak KPK bahwa Herman Nagaria melakukan TPPU sebesar 25 triliun rupiah dari berbagai bisnis gelapnya, dari penyerobotan tanah milik warga, hingga human trafficking, dan semua ini terbongkar karena kicauan Marina Budiman Putri dari Mulyadi Budiman yang sama juga terjerat kasus penyerobotan tanah dan suap menyuap dalam membangun otonom kantor desa bayangan di Gunung Gelis. Pihak KPK melakukan penelusuran dan pengembangan keterlibatan Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria terkait ocehan Marina Budiman tersebut. Dan diketahui bahwa mereka melakukan penggelapan pajak, manipulasi data, suap menyuap dalam melegalisasi proyek-proyek pada PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena sekarang PT Summarecon Tbk MCI KJA selama ini juga disorot dalam konflik agraria dan penyerobotan tanah milik warga, yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, petani penggarap, dan para nasabah. Aktivitas pembangunan yang dilakukan perusahaan dinilai telah memiskinkan rakyat, menghilangkan ruang hidup, serta menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, dan saat ini, PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor diketahui telah menerima somasi resmi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa tindakan tegas berupa pemasangan plang dan penyegelan lokasi akan dilakukan oleh tim gabungan bersama tim 08, tim Garuda 1, Garuda 2, sebagai bagian dari langkah penertiban dan penegakan hukum di Indonesia. Tim Media Pers Indonesia Bersatu melakukan liputan investigasi bersama para petani penggarap,
nasabah sejabotabek, di mana ribuan orang telah menjadi korban perampasan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Berdasarkan penelusuran dan keterangan para korban, total kerugian nasabah diperkirakan mencapai kurang lebih 1,5 triliun. Tidak hanya para nasabah, sejumlah karyawan PT Summarecon Tbk MCI KJA di wilayah Jabodetabek turut mengungkap fakta-fakta terkait dengan praktik internal serta konflik agraria yang selama ini dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Pengungkapan ini memperkuat indikasi adanya persoalan serius yang bersifat sistemik, baik terhadap hak-hak konsumen maupun terhadap persoalan agraria, yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian hukum yang transparan dan berkeadilan. Kondisi ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencederai rasa keadilan publik. Tim Media Pers Indonesia bersatu dengan para nasabah, petani penggarap serta APH Bersih menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara berkelanjutan, serta mendesak aparat penegak hukum dan instansi negara agar segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak korban dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Galeri PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor telah didatangi oleh tim kejaksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, tanggal 22 Desember tahun 2025 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tim kejaksaan KPK diketahui lebih dahulu memasuki area Galeri PT Summarecon Tbk MCI KJA untuk melakukan pemeriksaan. Tidak berselang lama, Herman Nagaria, yang dikenal sebagai owner PT Summarecon Tbk MCI KJA, juga terlihat memasuki galeri di lokasi yang sama. Kehadiran Herman Nagaria tersebut menjadi perhatian publik karena yang bersangkutan diketahui tengah diperiksa oleh KPK dalam perkara yang sedang berjalan. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh petani penggarap, petugas keamanan security di lokasi, serta sejumlah wartawan yang berada di tempat kejadian. Beberapa awak media bahkan mengabadikan momen tersebut melalui dokumentasi foto, yang kini menjadi bagian dari catatan peristiwa di lapangan. Kehadiran tim KPK ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap konflik agraria dan persoalan hukum yang menyeret PT Summarecon Tbk MCI KJA, khususnya di wilayah Gunung Gelis dan sekitarnya. Masyarakat, petani penggarap, serta berbagai elemen sipil berharap agar seluruh proses hukum dapat berjalan secara transparan, objektif, dan adil, serta menjadi momentum kemerdekaan bagi penyelesaian menyeluruh atas konflik yang selama ini merugikan banyak pihak. Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal. Konflik agraria yang terjadi di wilayah Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya desakan kuat dari petani penggarap, paguyuban masyarakat, investor, nasabah, serta tim media pers nasional agar PT Summarecon Tbk MCI KJA segera bertanggung jawab dan menyelesaikan seluruh persoalan yang berlarut-larut. Seluruh petani penggarap di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis, bersama paguyuban masyarakat, tim media pers Indonesia bersatu, APH Bersih, para nasabah, kontraktor, investor, karyawan, serta seluruh korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA, secara tegas mendesak PT Summarecon Tbk MCI KJA untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan administrasi, tanggung jawab hukum, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Desakan penyelesaian tersebut ditujukan khusus kepada Sofyan Jim Mamesah, tokoh utama pemegang kunci kontak Pandora dari Kartu As dan selaku narasumber utama, pemilik sah tanah seluas 70 hektar di kawasan Gunung Gelis yang telah terbukti terzolimi selama 11 tahun. Sofyan Jim Mamesah sekaligus adalah pihak korban yang telah berjuang mengurai fakta dan benang merah konflik agraria yang terjadi pada PT Summarecon khususnya di Bogor yang diketahui telah banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban kebiadabannya PT Summarecon Tbk MCI KJA. Para pihak korban menilai hingga saat ini belum ada itikat baik, kejelasan, maupun penyelesaian yang adil dari PT Summarecon Tbk MCI KJA,
sehingga konflik berkepanjangan tersebut terus dan menjadi merugikan masyarakat, petani penggarap, serta pihak-pihak lain yang terdampak. Oleh karena itu, seluruh elemen yang tergabung menyatakan sikap akan terus mengawal dan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan publikasi media hingga hak-hak korban dipenuhi sepenuhnya oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Tim Media Pers Indonesia Bersatu melakukan liputan investigatif terhadap Herman Nagaria yang saat ini sedang ditahan oleh KPK, bersama para petani penggarap nasabah se-Jabotabek, di mana ribuan orang telah menjadi korban perampasan dan penipuan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA, dalam keterangannya kepada awak media. Herman Nagaria yang saat ini ditahan KPK terkait sejumlah perkara hukum, termasuk perampasan tanah, manipulasi data, tindak pidana pencucian uang TPPU, serta perbuatan yang berdampak pada pemiskinan rakyat, menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di hadapan wartawan, Herman Nagaria mengakui bahwa berbagai tindakan yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian besar, khususnya kepada masyarakat kecil dan para pemilik lahan petani penggarap dan nasabah yang selama ini menjadi korban konflik agraria. Adapun rangkaian permasalahan serius yang diduga dilakukan oleh Herman Nagaria tidak hanya berhenti pada praktik perampasan tanah rakyat, manipulasi data, dugaan tindak pidana pencucian uang, money laundry, serta kebijakan dan tindakan yang secara nyata telah memiskinkan rakyat dan petani penggarap. Fakta lain yang kini menjadi sorotan luas publik adalah mencuat dan viralnya dugaan keterlibatan Herman Nagaria dalam praktik prostitusi daring online, yakni dugaan memperjualbelikan perempuan melalui media digital. Isu ini telah menimbulkan kemarahan, keprihatinan, serta kegelisahan sosial yang mendalam di tengah masyarakat. Karena tempat yang diduga sebagai tempat praktek prostitusinya adalah dari hasil aduan masyarakat setempat dan penyelidikan ada di Hotel Royal Tulip Bogor milik Agung Budiman anak dari Muljadi Budiman 9 Naga. Oleh karena itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata dan segera mengusut seluruh dugaan kejahatan tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan dari berbagai laporan konsumen yang telah tertipu di lahan kurang lebih seluas 30 hektar milik Sofyan Jim Mamesah yang lalu dijual oleh oknum preman bayaran dan mafia tanah biong dengan lihai mereka melakukan penipuan terhadap korbannya. Mereka mengaku bahwa semua itu adalah perintah dari aktor intelektualnya kejahatan. Terbukti PT Summarecon telah menjual produk rumah-rumah mewah dengan melalui marketing galeri PT Summarecon. Menjual produk aspal, produk yang bersurat dimanipulasi data negaranya dari hasil kerjasama dengan oknum-oknum. Marina Budiman putri dari Muljadi Budiman di mana dikenal dengan 9 naga atau 9 cacing busuk, di mana mereka telah menyebarkan virus penyakit terhadap rakyat anak bangsa Indonesia khususnya di 4 desa. Maka dari itu aparat kepolisian diminta untuk mengusut tuntas keterlibatan jaringan mafia tanah, mafia hukum dan pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual di balik praktik tersebut yang telah merusak marwah NKRI. Negara juga menegaskan untuk tidak mentolerir praktik perampasan hak atas tanah milik warga masyarakat petani penggarap dan penipuan konsumen, serta pelanggaran hukum lainnya. Dan meminta kepada seluruh pihak untuk patuh serta menghormati supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Warga masyarakat dari 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Desa Nagrak, Desa Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis, dengan ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Sofyan Jim Mamesah atas dedikasi, perhatian, serta komitmen beliau dalam mendampingi masyarakat. Selama ini, Sofyan Jim Mamesah dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan warga, khususnya dalam memberikan pendampingan, menyuarakan aspirasi, dan telah berani hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Warga menilai bahwa kontribusi beliau telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi,
termasuk isu-isu terkait sengketa lahan yang selama ini dirasakan merugikan hak-hak masyarakat. Masyarakat juga mengapresiasi sikap dan tindakan Sofyan Djim Mamesah yang dianggap mencerminkan jiwa nasionalisme dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Keberanian beliau dalam mendorong keterbukaan informasi dan menyampaikan berbagai temuan kepada publik dinilai sebagai langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta memastikan adanya proses yang transparan dan akuntabel. Warga 4 desa berharap agar upaya dan pendampingan yang telah diberikan dapat menjadi dorongan positif bagi seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan secara adil, sesuai ketentuan hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi aktif warga seperti yang dilakukan oleh Sofyan Djim Mamesah dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, sekaligus mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Publik menilai bahwa kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat integritas lembaga negara dan memastikan bahwa setiap laporan atau dugaan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengapresiasi upaya Sofyan Djim Mamesah dalam menyelamatkan citra baik Polri di kalangan publik dan media massa. Sofyan Djim Mamesah adalah pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis, yang telah berjuang melawan mafia tanah dan oknum-oknum dan semua yang terlibat dalam kasus ini. Apresiasi ini datang setelah Sofyan Djim Mamesah melaporkan kasus mafia tanah yang melibatkan PT MCI, KJA, dan PT Summarecon Bogor. Kasus ini telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak citra Polri. Dengan upaya Sofyan Djim Mamesah, Polri dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku mafia tanah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Presiden Republik Indonesia memberikan atensi agar Summarecon Tbk segera menyelesaikan persoalan dengan para nasabah, para petani penggarap, serta pemilik sah lahan 70 hektare, Sofyan Djim Mamesah. Tuntutan penyelesaian ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi rakyat, bukan tindakan kejam sebagaimana dituduhkan secara sepihak. Kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah diam, dan semua kejahatan di muka bumi itu tidak ada yang abadi, dan kepada pemimpin tertinggi di Indonesia, yaitu Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Diyakini oleh banyak rakyatnya, bahwa Prabowo sebagai amanah sejarah untuk membersihkan praktik kezaliman, ketidakadilan, dan kemungkaran struktural di bumi pertiwi NKRI, termasuk dalam sektor agraria dan korporasi. Sikap keluarga Cipto Nagaria dan manajemen Summarecon MCI KJA yang terus menolak berbagai tawaran win-win solution selama bertahun-tahun, dari berbagai akumulasi dan warning peringatan keras, tetapi tetap saja PT Summarecon menunjukkan kesombongan dan arogansi atas kekuasaan modal. Padahal, sejak tahun 2021 hingga hari ini, fakta-fakta mengenai dugaan kebiadaban, perampasan, dan pelanggaran hak warga negara telah dibuka ke ruang publik secara konsisten. Perlu ditegaskan, kunci penyelesaian Pandora berada di tangan Sofyan Djim Mamesah, yang selama ini secara terbuka membongkar praktik-praktik yang merugikan rakyat, khususnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akumulasi pemberitaan nasional yang seharusnya menjadi peringatan keras dan jalan damai bagi PT Summarecon untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat, malah justru ditolak dengan sikap arogan. Negara saja dikhianati, apalagi kerja sama PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor dengan para penanam modal, tidak akan pernah dilakukan pengembalian modal, pembayaran pajak negara, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan nasib para korban-korban konsumen pembeli rumah dan kapling-kapling yang juga meminta pertanggungjawaban untuk secepatnya dibayarkan? PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor adalah sarangnya mafia tanah dan mafia hukum, terbukti dari fakta bahwa kinerja para petinggi PT Summarecon Tbk KJA Bogor hanya mencari keuntungan pribadi saja, berniat menguasai NKRI dengan menggunakan pola komunis global, menciptakan rekayasa settingan di setiap persoalan, tetapi perihal tanggung jawab sudah pasti akan diabaikan. Demo yang telah dilakukan oleh para korban,
yang diantaranya ada konsumen, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan warga petani dan penggarap di 4 desa, dan seluruhnya telah diliput oleh para wartawan di beberapa media televisi, baik TV swasta ataupun TV pemerintah, yang berjumlah 8 media televisi dan semuanya menyiarkan langsung dari lokasi demonstrasi. Dan diketahui adanya pendemo settingan yang menyusup di barisan pendemo, bersuara menyatakan bahwa dari pihak PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor akan mengkaji dahulu dan meminta semua pendemo untuk sabar dan membubarkan barisan dan balik kanan meninggalkan lokasi demonstrasi. Kata mengkaji itu sebenarnya adalah penghinaan terhadap para pendemo. PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor melakukan itu adalah sebuah cara untuk melepaskan diri dari tuntutan semua korban. Tetapi para pendemo asli sudah mengetahuinya, bahwa pada pelaksanaan demo kali ini, barisan pendemo asli ada disusupi para korban konsumen bayaran, untuk melakukan upaya settingan dan membela kepentingan PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor. Para pendemo asli mengatakan bahwa memang ada keganjilan pada demo beberapa hari terakhir. Pendemo telah dengan sengaja dibenturkan dengan para pendemo settingan buatan PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor, sehingga seolah-olah ada dua kubu, pendemo asli dan pendemo settingan. Pendemo asli sudah mengantisipasi sebelumnya, bahwa ini akan terjadi. PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor menciptakan pendemo settingan yang merupakan kaki tangan dan preman bayaran. PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor tidak punya itikat baik, tidak seperti saat mencuri hak orang, dengan mudahnya dan tanpa pikir, terus-menerus mengambil alih tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa, Cibanon Nagrak, Pasir Angin Gunung Gelis. PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor adalah pengecut, selesai melempar batu sembunyi tangan dan lalu cuci tangan. Permainan licik dan keji para petinggi PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor sudah merupakan pola komunisme global, warisan PKI 1965 dan kini menjadi PKI gaya baru. Suara rakyat Indonesia, suara para pendemo, korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor. Warga masyarakat menyuarakan bahwa tidak akan pernah berhenti berjuang menuntut hak tanah untuk dikembalikan. Kami akan mengikuti jejak dari Bapak Sofyan Jim Mamesah. Kami akan mengungkap seterang benderang faktanya. Kami akan berdemo sampai titik darah penghabisan, dan akan menyiarkan langsung berita ini melalui media-media. Selain itu juga kita akan sebar foto serta gambar para pelaku dan oknum ke ruang publik. Ini akan kita lakukan sebagai tanda atau peringatan kepada masyarakat luas, dan jangan sampai menambah jumlah korban. Dan sebaiknya PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor untuk secepatnya mentaati kesepakatan karena sudah berbulan-bulan berlangsung demonstrasi ini tetapi responnya hanya iming-iming saja, ucap salah satu pendemo. Para konsumen dan warga pemilik tanah, petani dan penggarap bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Justru makin menguatkan ikatan kebersamaan sebagai sesama para korban yang telah dizolimi oleh PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor. Ini akan kita lakukan sebagai tanda atau peringatan kepada masyarakat luas, dan jangan sampai menambah jumlah korban. Prioritas kami para korban saat ini adalah PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor mau beritikat baik, membayar semua hak para korban, bukan malah membuat rekayasa settingan agar para pendemo bertikai. Kita dibuat bagai perjudian, bahasa akan dikaji adalah bahasa penghinaan. Seluruh korban penzaliman oleh PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor, yang didukung oleh seluruh media pers di Indonesia, yang peduli pada ketidakadilan, mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di 4 desa, serta seluruh ASN bersih dan APH bersih, untuk bersama-sama menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya. Foto serta gambar para pelaku dan oknum ke ruang publik ini justru akan semakin menguatkan ikatan kebersamaan sebagai sesama para korban, yang telah dizolimi oleh PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor. Seluruh korban penzaliman oleh PT Summarecon Tbk MCI-KJA Bogor,
yang didukung oleh seluruh media pers di Indonesia. Yang peduli pada ketidakadilan, mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di 4 desa, serta seluruh ASN bersih dan APH bersih, untuk bersama-sama menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya. Seluruh rakyat Indonesia wajib berhati-hati dan waspada, karena diketahui PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor melakukan kejahatan dengan berpura-pura alibi-alibi menjual rumah atau kafling. Jangan sampai bumi pertiwi ini dikotori dengan hal-hal berbau busuk pola global komunisme PKI. Seluruh rakyat Indonesia wajib berhati-hati dan waspada, karena PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor sudah melakukan kejahatan di bumi pertiwi ini. Sejak puluhan tahun lalu, mereka telah kotori dengan hal-hal yang tidak lazim, karena perusahaan ini sudah membangun bisnis yang sejalan dengan komunisme global sejak awal berdirinya, dan saatnya PT Summarecon MCIKJA Bogor wajib untuk dihancurkan, dimusnahkan, agar seluruh rakyat Indonesia aman dan sejahtera. Sesuai dengan isi butir Pancasila, yaitu kesejahteraan yang adil dan beradab, NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon MCIKJA Bogor. Menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon MCIKJA Bogor. Kita anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Karena kita adalah NKRI, kita NKRI Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia Merah Putih adalah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, NKRI bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.